Ya risikonya kalau pakai nutrisi banyak ya kayak gini. Kalau bakul itu segera, kalau yang yang kering segera diambil. Kalau ini biarpun umur udah tua ditunda-tunda gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan belajar tentang kiat sukses budidaya tanaman semangka dengan seseorang yang sudah lumayan ahli dalam budidaya tanaman semangka, karena beliau sudah belasan tahun berbudidaya tanaman semangka. Hal ini terbukti untuk saat ini di mana petani lain mengalami beberapa kendala, mulai dari keriting daun, kemudian dari bercak daun, dengan tingkat produktivitas yang kurang optimal, tetapi di lahan ini masih sehat dan segar bugar. Bahkan sampai tanaman menjelang panen, tanaman masih sangat hijau. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, sebelum kita masuk pada inti videonya, ada pengumuman untuk teman-teman yang namanya tercantum di sini atau di kolom deskripsi. Itu adalah pemenang giveaway video yang kemarin, dan silahkan untuk teman-teman yang kami tetapkan sebagai pemenang, silahkan menghubungi kontak admin yang telah kami sediakan. Dan untuk teman-teman yang belum beruntung, silahkan coba lagi. Caranya sangat mudah, teman-teman tinggal meninggalkan komentar di kolom komentar sini seputar pengalamannya mengikuti Mitra Bertani, bisa berupa pengalaman, kritik, atau saran demi kemajuan Mitra Bertani di masa mendatang. Pemenangnya akan kami pilih secara acak dan akan mendapatkan hadiah kaos eksklusif tanpa biaya spesial pun. Tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kiat sukses budidaya tanaman semangka langsung dari ahlinya gitu. Dan teman-teman melihat di belakang saya dan depan saya ini adalah hamparan tanaman semangka, yang siapa sangka tanaman semangka ini sudah umur 57 hari setelah tanam, atau ini sudah saatnya petik, tetapi kondisi tanaman masih sangat hijau dan masih sangat segar bugar. Di mana milik petani lain di kanan kirinya itu sudah mengalami daunnya sudah rusak, sudah kering dan lain sebagainya. Tapi di lahan ini alhamdulillah masih sangat aman. Kemudian di lahan ini juga dari serangan keriting daun itu bisa dikategorikan juga sangat minim, dan ada beberapa yang keriting tetapi bisa disembuhkan. Jadi dalam artian produktivitasnya itu tetap masih bisa dimaksimalkan. Kemudian di lahan ini juga sudah laku, bahkan nilainya adalah ratusan juta, sementara petani lain itu jauh di bawahnya. Jadi dari segi harga, dari segi kualitas, dari segi produktivitas tentunya ini lebih unggul, padahal biaya yang dikeluarkan ini bisa lebih hemat. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di samping saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Pak, mungkin bisa memperkenalkan diri. Ya, nama saya Mas Kari dari Desa Wolo, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan. Mas Kari ya? Iya, Kari. Yang beralamat di Wolo, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan. Wolo itu merupakan salah satu daerah yang terkenal akan petani semangka ya Pak? Semangka, iya. Jadi untuk hampir mayoritas petaninya itu berbudidaya tanaman semangka ya Pak ya? Iya, hampir seluruhnya petani semangka dari Desa Wolo. Dan menanamnya pun juga di beberapa daerah ya Pak ya? Iya, rolling tempat di mana musim itu ada di mana bisa ditanam ya ditanam kayak di Kendal, Delanggu, Bojonegoro, Demak dan sekitarnya. Tadi keliling ya Pak ya, nggak hanya di satu tempat, tetapi mencari tempat yang memang kira-kira sesuai untuk budidaya tanaman semangka. Jadi hampir setiap musim tetap ada semangkanya ya? Iya, hampir setiap musim ada semangka. Kalau untuk Pak Kari sendiri Pak, untuk budidaya tanah semangka ini sudah berapa tahun ini Pak? Ya hampir sekitar 10 tahunan lah. 10 tahunan berarti sudah tahu pahit manisnya ini Pak? Iya. Sudah ahli dalam budidaya persemangkaan.
Kalau untuk lahan ini sendiri Pak, ini untuk lahan yang ditanami untuk saat ini yang sedang panen ini atau hampir panen ini, luasan sekitar berapa ini? Ya 2 hektaran lah. Sekitar 2 hektaran. Kemudian kalau untuk saat ini pas panen ya Pak ya, hari ini siap dipanen. Kalau di sini biasanya panen itu umur berapa Pak? Biasanya kalau sini kan tanamnya kan pindah tanam itu biasanya 56, 57. Kalau pesisir kan dari benih. Kalau sini kan siap tanamnya ya siap tanamnya 56, 57. 56, 57 itu sudah bisa dipanen itu. Kalau untuk lahan dasarnya sendiri Pak, atau pupuk atau pengolahan lahan di awal sebelum proses penanaman ini seperti apa Pak? Ya sama-sama kayak biasa orang-orang, pupuk dasar pakai pupuk Ponska, cuma nanti kalau udah perawatan kan pakai power soil. Jadi kalau di lahan dasar atau sebelum penanaman itu pupuknya hanya menggunakan Ponska itu Pak? Ponska aja. Jadi yang dicanggol ini hanya bagian ujung dan ujung ya Pak ya? Iya, ujung. Yang mau ditanami, kemudian satu baris, ini jarak tanamnya sekitar berapa Pak ini? Sekitar 60. 60 antar tanaman, kalau dari bedengan tuh 5,5. Oh, 5,5 meter gitu ya sahabat petani semua. Jadi 2 baris, jaraknya sekitar 60 kali 5,5 meter. Dan untuk lahan dasar sebelum proses penanaman itu hanya menggunakan Ponska ya Pak ya? Ponska. Kemudian kalau untuk varietas Pak, ini yang digunakan apa Pak ini? Varietas yang digunakan ini ada paspor, ada bugel, ada katong, ada komang. Dari berbagai varietas itu yang menurut Pak Karidi sendiri yang paling dominan atau yang paling disukai sejauh ini apa Pak ini? Komang. Komang. Suka komang itu kenapa Pak? Perawatan mudah, gampang perawatannya, buahnya besar, terus banyak pilihan buahnya. Cara tanaman tuh kalau lemune lebih gampang komang. Jadi baik dari segi tanaman, kemudian ketahanan penyakit, kemudian kualitas buahnya. Jadi yang pertama tadi untuk tanaman itu lebih cepat besar atau lebih cepat beradaptasi ya Pak ya. Kemudian biasanya tanaman semangka itu identik dengan serangan keriting. Keriting dan daun kresek atau bercak daun yang nantinya jadi berbunyi kresek-kresek gitu ya. Itu lumayan tahan Pak ya? Lumayan tahan kalau komang. Lumayan tahan, dan di antara varietas lain paling tahan. Paling tahan. Dan beliau sudah membuktikan, dan di lahan ini pun juga bisa ditunjukkan ya Pak ya, yang varietas komang dengan yang lain memang tingkat ketahanannya jauh. Kemudian kalau dari produktivitas, jadi setiap tanaman itu buahnya sampai membuang, jadi bisa menseleksi gitu. Tapi kalau tanaman yang lain kadang tidak nyantel ya Pak? Iya, tidak nyantel, cuma kalau ada paling cuma nggak bisa seleksi. Paling cuma satu itu, jadi nggak punya pilihan ya Pak ya. Tapi kalau komang bisa ada 2, 3, jadi bisa milih yang terbaik. Buahnya juga bisa besar ya Pak ya? Bisa besar. Kira-kira paling besar di lahan ini sekitar berapa kilo Pak ini? Ya ada yang sekitar hampir 10 kilo lebih ada. Tapi kalau rata-rata di angka di angka ya 6, 7, 8. 6, 7, 8 kilo. Tapi yang lebih dari 10 kilo ada yang belasan kilo juga ada ya Pak ya. Tapi kalau dipukul rata katakanlah sekitar 7-8 kilo ya tanaman. Alhamdulillah, jadi kondisi tanamannya itu lebih bagus, kondisi buahnya juga alhamdulillah lebih bagus. Yang paling utama adalah ketahanan terhadap keriting daun, karena biasanya kalau sudah keriting tidak mau buah ya Pak. Tidak mau buah gitu. Kadang buah kan pecah, kalau komang tadi ada kan nggak pecah. Nggak pecah. Misalkan ada yang keriting meskipun 1-2 itu tetap bertahan. Bertahan nggak pecah. Biasanya kalau yang lain itu pecah ya Pak. Kemudian kalau untuk dari segi perawatan Pak, untuk tanaman semangka ini pemupukan dilakukan, kalau kocor atau tabur itu dilakukan atau tidak Pak? Dilakukan. Kocor umur 14 hari, kalau di istilah sini kan gajrit itu umur 21 sama umur 36. Berarti kalau untuk pengocoran itu hanya dilakukan satu kali? Satu kali. Di umur 14 hari setelah tanam. Bahan yang digunakan apa Pak ini? Itu saya menggunakan Ponska Plus sama Power Soil. Ponska Plus sama Power Soil. Kenapa menggunakan 2 bahan itu Pak? Kalau Ponska Plus itu kan banyak ada suburnya, kalau diselingin sama Power Soil kan itu kan asam humatnya itu bisa menaikkan pH tanah. Dampak dari pH yang naik itu yang dirasakan apa Pak? Tanaman lebih tahan, pertumbuhan lebih cepat, tanaman lebih tahan penyakit soalnya akarnya sudah kuat. Oke, jadi karena kuncinya itu di pH ya Pak ya? Jadi pH mungkin lebih stabil. Tidak mudah turun, tidak mudah drop. Kalau pH-nya stabil, perawatan lebih mudah karena tanaman juga tumbuhnya bisa lebih cepat ya Pak ya? Lebih cepat.
Jadi tiap kali pengocoran ditambahkan power soil itu. Ditambahkan power soil. Soalnya kalau akarnya kuat, tetap tanaman kuat. Gitu. Karena kuncinya di akar ya Pak? Iya, di akar. Kemudian di pupuk tabur pertama itu di umur 21 ya Pak ya? Iya, 21. Itu bahan yang digunakan apa Pak? Saya menggunakan Posca Maurea. Dicampur ya Pak? Dicampur sama power soil. Oh, tetap ada power soilnya? Tetap ada power soil. Jadi apapun pupuk kimianya, power soilnya tetap dimasukkan? Jadi karena mungkin pertimbangannya kalau pupuk kimia itu sebagian besar sifatnya adalah asam. Jadi pasca pemupukan biasanya pH-nya itu akan ikut turun atau ikut drop itu. Nah, dengan penambahan power soil atau asam umat, pH-nya akan cenderung stabil sehingga lebih mudah untuk diserap tanaman, apalagi tadi di tanah akarnya ya Pak ya. Akarnya. Yang jelas di akarnya itu nanti lebih kuat. Sama mungkin bisa memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi di dalam tanahnya. Kalau tanahnya bagus, insya Allah tanaman di atasnya juga akan bagus. Gitu. Kalau di pupuk tabur yang kedua Pak, yang di umur 36 hari itu 36 hari Posca sama tawon. Tetap power soil. Jadi apapun pupuk kimianya, power soil tetap dimasukkan. Kalau penaburan Pak, kalau pupuk tabur itu antara pupuk kimia dengan power soil itu biasanya perbandingannya berapa kilo banding berapa itu Pak? Saya biasanya tuh 1 kintal, pupuk 1 kintal, power soil 3 kilo. 3 kilo. Oke, jadi perbandingannya 1 banding 100 banding 3 ya Pak ya. Jadi kalau pupuk kimianya 1 kintal, power soilnya cukup 3 kilo. Nah, kemudian dicampur, dijadikan satu, baru ditabur ya Pak ya. Dari ditabur. Jadi dari umur 14, 21, dan 36 itu pupuk kimia selalu didampingi dengan power soil. Apakah hanya diaplikasikan di lahan ini atau di lahan lain atau di tanaman lain juga diaplikasikan seperti itu Pak? Ya, sementara ini kan di lahan ini aja. Kalau yang lain kan belum pakai. Kalau saya pengalaman pakai MMT ya, saya pakai terus di lahan ini. Kemudian kalau untuk penyemprotan Pak atau penyempraian itu dilakukan interval berapa hari sekali Pak? Saya biasanya 4 hari sekali. 4 hari sekali. Kalau di fase vegetatif atau awal-awal itu apa saja yang digunakan? Ya kayak vegetatif saya modern sama kalsium boron, Abrofit. Itu dicampur atau dicampur sama insek sama fungi. Jadi ada kalsium, kemudian ada modern fall sama insek dan fungi. Enggak, sama L-top. Oh, sama L-top juga. Itu tujuannya untuk apa Pak? Kalau L-top kan buat cara petani buat modot lah, biar rangsang, biar cepat tumbuhnya. Kalau dikombinasikan dengan morden dan kalsiumnya itu Pak? Kalau morden kan biar buat daun, kalau kalsium kan itu fungsinya kan kalsium boron tuh buat pencegah keriting, kalau kalsium kan penguatan daun. Dan kalau udah mulai pentil nggak gampang rontok. Nggak gampang rontok. Dan itu terbukti Pak? Terbukti. Jadi di lahan ini biasanya momok yang menakutkan itu adalah di keriting daun. Kalau di lahan ini yang menggunakan dan tidak itu perbedaannya terlihat Pak? Terlihat sangat besar lah. Yang menggunakan nutrisi sama yang enggak kan kelihatan banget. Paling parah di keriting ya Pak ya, sama kresek sama daun kresek gitu ya. Jadi terlepas dari insek dan fungi yang digunakan, ternyata aplikasi penggunaan nutrisi itu dapat meningkatkan imun atau kekebalan tubuh dari tanaman sehingga lebih tahan dari serangan hama dan penyakit. Ketika fase pembungaan Pak, pembuahan itu nutrisinya masih sama atau ada yang dikurangi atau diganti atau gimana? Ada yang ditambahkan, itu tambahkan sekitar kalau masa gitu-gitu kadar rawan ya paling dikasih kayak Vitaron sama asam amino, sama kalau udah dikasih Kalinet. Vitaron, asam amino dan Kalinet. Itu ketika di masa-masa rawan, masa-masa rawan itu mulai bunga buah itu biasanya rawan ya Pak ya. Rawan keriting juga ya Pak. Rawan keriting sama rawan rontok. Dan dengan kombinasi tadi ada asam amino, kemudian unsur hara mikro, Vitaron SL, kemudian ada Kalinet, dikombinasikan jadi satu Pak? Dikombinasikan sama cover. Sama cover VP buat pelapis daun, misalnya itu ada lapisan lilinnya biar jamur nggak gampang nyerang. Oke, dari tadi yang disebutkan itu kalau untuk nutrisinya sepertinya sangat komplit Pak, atau sangat banyak. Manfaat yang didapatkan sampai menggunakan nutrisi yang lumayan banyak itu, yang didapatkan sejauh ini itu dampaknya di tanaman seperti apa Pak? Dampaknya yang lain udah pada kering, yang sini masih hijau kayak gini daunnya. Gitu. Padahal tanamannya sama. Bahkan mungkin bisa lebih tua. Kan, gitu. Ada yang ini udah tua, ada yang masih muda 1 minggu itu udah pada kering semua. Mungkin teman-teman bisa kita tunjukkan ya. Jadi ini adalah posisinya di tengah, diapit oleh kanan kiri yang tidak menggunakan. Fokusnya tidak nutrisi seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Kari tadi. Itu perbedaannya sangat signifikan. Padahal umurnya sama ya Pak ya. Tapi ini meskipun sudah siap petik, daun masih tetap bertahan. Bertahan di warna yang hijau seperti ini, masih segar seperti ini. Dan kalau dari segi produktivitas
beda ya Pak? Beda. Ini sudah laku ya Pak ya? Sudah. Kalau dari segi pendapatan atau dari segi lakunya jauh berbeda atau tidak Pak? Jauh berbeda. Dari yang lain jauh berbeda. Mungkin bisa disebutkan atau contohnya ini laku berapa dengan luasan sekian, terus lahan yang lain itu dianggap berapa itu Pak? Ya ini kalau di sini kan sekitar 4 bakon, atau kalau hektaran kan sekitar ini kan 3 bau, berarti kalau hektaran hampir 2 hektar lah. Ini laku 147. Kalau yang lain nggak nyampe 100. Jadi selisihnya sangat banyak ya Pak, sangat jauh. Dan tadi sudah disebutkan, jadi beliau bisa menyimpulkan itu karena dengan kondisi lahan yang sama, hanya bersampingan seperti ini, penanaman yang sama atau bareng, tetapi setelah masa pembuahan atau sudah tua, ini tanaman milik petani lain itu sudah rusak ya Pak ya? Iya, sudah rusak. Daunnya sudah rusak, sudah buru-buru pengen cepat dipanen, sementara ini masih di nanti-nanti dulu ya Pak? Ya risikonya kalau pakai nutrisi banyak ya kayak gini. Kalau bakul itu segera, kalau yang yang kering segera diambil. Kalau ini biarpun umur udah tua ditunda-tunda gitu loh. Menyelamatkan yang sudah rusak ya. Sudah rusak. Ini jadi karena bagus malah jadi tumbal. Ya, gitu. Karena umurnya sama sudah laku, tetapi yang didahulukan adalah yang rusak lebih dahulu. Karena kalau yang ini meskipun dibiarkan tetap masih bisa aman. Aman. Sementara yang lain kalau tidak segera diselamatkan nanti juga bahaya. Ya, bahaya buahnya lah. Jadi dari segi kondisi tanaman ini alhamdulillah lebih bagus. Kemudian dari segi kondisi buah juga lebih bagus. Gitu. Lebih bagus. Kalau tanamannya bagus, otomatis buahnya juga bagus itu ya Pak ya. Jadi terlepas dari insek dan fungi, kalau insek dan fungi tetap yang lain juga menggunakan ya Pak ya. Iya. Kalau yang utama kan itu harus nutrisi ya dari akar ya dari daun. Gitu. Jadi kombinasi ketika akarnya sehat, tanahnya sehat, tanamannya sehat, otomatis buahnya juga akan bisa maksimal atau sehat. Dan kalau untuk Pak Kari sendiri kan ini sudah berbudidaya tanaman semangka juga sudah puluhan tahun lah, jadi sudah merasakan pahit manisnya dan alhamdulillah ini sudah panen. Kemudian yang menarik Pak Kari untuk lahan ini memang sengaja dikitari oleh tanaman melon ini Pak? Iya, ya fungsinya ya untuk kalau ada penyakit trip-trip tuh biar di melonnya dulu lah. Jadi sebagai pagar ya Pak ya? Pagar lah. Jadi untuk penghambat itu kalau ada mungkin penyakit dari luar itu biar mampir di melonnya dulu. Tapi ternyata juga menghasilkan ini Pak ya? Ya alhamdulillah melonnya juga menghasilkan. Menghasilkan. Ya ini hanya sebagai pagar tapi itu ternyata juga bisa menambah penghasilan ya Pak. Bisa menambah penghasilan. Jadi memang untuk lahan Pak Kari sendiri memang dari ujung ke ujung dikitari oleh tanaman melon. Dan memang fokus utamanya adalah di semangka. Tanaman melon hanya sebagai tameng atau pelindung, tetapi juga alhamdulillah juga bisa menghasilkan. Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Yang mungkin perlu paling diperhatikan Pak dalam budidaya tanaman semangka itu apa Pak? Yang mungkin perlu dikuatkan dan apa yang mungkin perlu dikurangi? Ya intinya kalau tanaman semangka itu harus pH-nya dulu lah. Kita harus juga bisa tahu pH tanah itu standarnya berapa, lebihnya berapa, kan harus stabil lah pH tanah lah. Yang perlu diperhatikan ya pH-nya dulu gitu loh. Kuncinya di pH ya Pak? pH dulu. Oke, jadi menurut cukup menarik yang disampaikan Pak Kari juga. Tadi kan kalau kita tarik dari awal itu kuncinya adalah tanah sehat, pH-nya optimal, kemudian pemberian nutrisi cukup. Kalau nutrisinya tercukupi nanti daun akan bagus. Kalau daun akan bagus itu buahnya juga akan bagus. Gitu. Kemudian seperti yang tadi disampaikan juga ya. Jadi kuncinya itu adalah di pH tanahnya. Dan ternyata dan nutrisi. Gitu. Dan mungkin tadi ada kombinasi kalsium, kemudian ada unsur hara mikro, kemudian ada asam amino, fosfat, kemudian kalium, semuanya diberikan. Nah mungkin kalau kita analogikan ke tanaman lain juga, mungkin ini juga bisa terapkan. Karena ternyata dengan pemberian nutrisi yang cukup, virus keriting yang biasa menjadi momok untuk petani semangka bisa ditanggulangin ya Pak ya. Artinya, kalau menyembuhkan mungkin tidak, tetapi mengurangi ya Pak ya. Mengurangi lah, kan petani ada kalau udah kena biarkan baru cari obatnya. Karena harusnya kan sebelum kena tuh harus diantisipasi dulu. Gitu loh. Kadang kan kalau udah kena baru cari nutrisi ini nggak ada nutrisi yang bisa instan menyembuhkan keriting tuh nggak ada. Yang ada tuh harus kita pinter-pinteran tuh harus dari awal kita papas dulu, kita kuatin tanaman. Kalau tanaman kuat penyakit tetap lebih kebal tahan penyakit lah. Oke, jadi mungkin dimulai dari awal ya Pak ya. Iya, lebih awal. Baik mencegah daripada kena daripada mengobati gitu ya. Dan kalau mengobati belum tentu sembuh. Dan biaya yang dikeluarkan lebih tinggi gitu. Mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum saya akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini.
Ini adalah lahan milik Pak Kari ya Pak ya? Iya. Yang beralamat di Kecamatan Penawangan untuk desanya Wolo ya Pak ya, Kabupaten Grobogan, di mana masyarakat di Desa Wolo itu mayoritas budidaya tanaman semangka dengan skala yang luas dan nomaden. Jadi untuk lahannya itu terus berpindah, mencari lahan yang memang siap dengan sesuai dengan musimnya gitu ya Pak ya. Jadi memang di beberapa daerah bahkan antar kabupaten yang memenuhi adalah orang-orang Wolo ya Pak ya. Orang Wolo. Kemudian untuk Pak Kari sendiri untuk budidaya tanaman semangka ini sudah belasan tahun. Kemudian untuk budidaya di lahan ini ada beberapa varietas yang beliau tanam. Tapi yang paling dominan atau yang paling cocok untuk musim ini atau saat ini adalah Komang 56 ya Pak ya. Komang 56. Beliau mengatakan beberapa keuntungan untuk menanam Komang 56 itu. Yang pertama adalah tanaman itu lebih adaptif atau lebih cepat tumbuh. Kemudian lebih tahan dari serangan keriting daun. Kemudian dari bakal buah yang muncul itu juga lebih banyak sehingga bisa milih. Gitu. Jadi mudah gitu ya Pak ya. Kemudian kalau tanaman yang sudah berbuah itu buahnya bisa maksimal. Besarnya itu bisa di atas 10 kilo ya Pak ya. Kalau untuk rata-rata sekitar 6 sampai 8 kilo per buahnya. Kemudian untuk lahan ini sendiri untuk jarak tanamnya adalah sekitar 60 kali 5,5 meter ya Pak ya. 60 cm kali 5,5 meter. Kemudian untuk pupuk dasar ini hanya menggunakan Ponska. Kemudian untuk pemupukan dilakukan 3 kali, pertama adalah via kocor. Itu ada Ponska Plus sama Power Soil. Kemudian pemupukan dilakukan 2 kali di umur 21, kemudian di umur 36. Menggunakan pupuk kimia, tetapi apapun pupuk kimia yang digunakan, asam humat atau Power Soil itu pasti dimasukkan. Karena tujuannya adalah untuk menaikkan pH tanahnya. Biasanya kalau pasca pemupukan pH-nya biasanya akan drop sehingga mungkin tanaman lebih rentan terserang penyakit. Jadi dengan pemberian asam humat itu pH-nya akan cenderung aman atau cenderung stabil. Kemudian kalau untuk nutrisi yang dimasukkan di fase vegetatif itu ada beberapa bahan ya. Ada Mordenfol, kemudian ada kalsium boron, L-top sama ZPT ya. L-top itu dikombinasikan, tujuannya adalah untuk merangsang pertumbuhannya biar lebih cepat. Kemudian Morden juga bisa untuk menebalkan daun, kemudian lebih menghijaukan. Kemudian kalsium boron memperkuat jaringan dan mengurangi resiko kerontokan ya Pak ya. Kemudian di fase generatif itu juga dimasukkan ada beberapa unsur, ada asam amino, kemudian hara-hara mikro, kemudian kalium fosfat atau kalinet. Dan semuanya itu dimasukkan dalam langkah antisipasi dari keriting daun, karena kalau sudah keriting biasanya bunga akan rontok, buah gagal. Dan ini dengan pemberian nutrisi yang tepat, yang maksimal, ternyata perbedaannya sangat signifikan. Tadi sudah dikatakan untuk hasilnya di lahan ini sekitar 2 hektar itu laku sekitar 147 juta, sementara untuk petani lain dengan luasan yang sama itu kurang dari 100 juta ya. Jadi untuk hasilnya memang sudah signifikan, dan dari kasat mata pun sudah terlihat bahwa kalau yang full nutrisi sampai umur 57 daerah pesisir 62, 63 gitu. Jadi 57 itu pasca penanaman dari bibit ya Pak ya. Dari bibit itu tanaman masih sehat, masih kuat, jadi sudah waktunya petik itu masih sangat hijau. Nah, sementara yang lain itu sudah kering gitu. Jadi ini menjadi tumbal karena ini pasti akan dipetik paling terakhir. Paling terakhir, padahal lakunya paling tinggi tapi pemetikan akan paling terakhir karena kondisi tanamannya masih memungkinkan. Kemudian kalau untuk insek dan fungi ya pada dasarnya digunakan seperti pada petani umumnya. Hanya saja untuk nutrisi memang sangat ditekankan. Jadi kombinasi antara pemilihan benih yang tepat dan nutrisi yang tepat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih Pak Kari. Sama-sama. Terima kasih sahabat petani semua. Salam mitra petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.